Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Fitri, NIM E1B020127. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Nah, adapun pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Cara yang pertama, cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, mengenai ontologi Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan yang disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta atau kosmologi. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila Pancasila yang lainnya. Hubungan kesatuan antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil sebagai pokok pangkul hubungan. Nah, yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Nah, pembahasan yang kedua mengenai epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu, science of science. Menurut Titus terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi. Yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia.
Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system. Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Langsung saja yang ketiga atau yang terakhir, mengenai aksiologi Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani atau akios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai atau value dalam Inggris berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada sesuatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nah, ada berbagai macam teori tentang nilai. Di sini saya memilih pendapat Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran. Yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang terakhir, nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas, nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental adalah nilai yang terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terrelasi dalam persatuan dan mekanisme lembaga-lembaga lain. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral, merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sekian penyampaian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.